Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Alia Zahra dengan NIM 185221006. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Teknik Biomedis di Universitas Airlangga. Nah, sebelumnya tentang Universitas Airlangga, dia merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menempatkan peringkat 369 di dunia menurut World University Ranking. Nah, itu menempatkan UNER menjadi peringkat 4 di Indonesia. Dan UNER itu pelopor adanya jurusan Teknik Biomedis sejak 2008. Apa itu Teknik Biomedis? Jurusan Teknik Biomedis adalah disiplin ilmu yang menggabungkan pengetahuan dalam bidang teknik dengan aplikasinya dalam kedokteran dan kesehatan. Jurusan ini mempersiapkan para profesional yang dapat merancang, mengembangkan, memelihara, dan memperbaiki peralatan medis serta sistem teknologi kesehatan. Jadi pada intinya membuat alat-alat medis, pada contohnya seperti MRI, USG, CT scan, ventilator, dan lain-lain. Nah, UNER ini mengadakan jurusan S1 Teknik Biomedis sejak 2008. Diketahui selama ini jurusan TB ini hanya ada di jenjang S2 kalau di Indonesia, dan juga sebuah turunan atau perminatan dari jurusan Teknik Elektro, yaitu perminatan Teknik Elektromedis. Nah, sekarang kita mau bahas apa fungsi dari pembelajaran Teknik Biomedis di Indonesia, atau kenapa perlu adanya jurusan Teknik Biomedis, apalagi kenapa butuhnya itu sebagai jurusannya tersendiri dan terpisah di Indonesia di jenjang S1. Dan saya menggunakan referensi web dan video ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, apa fungsi pembelajaran dari Teknik Biomedis di Indonesia? Yang pertama itu pertumbuhan bidang teknologi kesehatan. Teknologi dalam bidang kesehatan terus berkembang dengan pesat. Munculnya peralatan medis canggih seperti alat pemindahan gambar medis, sistem monitoring pasien, alat bantu rehabilitasi, dan lain sebagainya, memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang khusus. Oleh karena itu, perlunya jurusan Teknik Biomedis yang fokus pada pengembangan, pemeliharaan, dan pemrograman peralatan medis. Yang kedua itu kompleksitas peralatan medis. Peralatan medis modern semakin kompleks dan terintegrasi dengan teknologi informasi. Untuk mengoperasikan dan memahami prinsip kerja peralatan tersebut, diperlukan pemahaman dalam bidang teknik elektro, mekanik, komputer, dan juga ilmu kedokteran. Jurusan Teknik Biomedis dapat mempersiapkan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan multidisiplin ini. Alasan ketiga adalah kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya jurusan Teknik Biomedis, diharapkan akan tercipta tenaga ahli yang mampu mengembangkan dan memelihara peralatan medis dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk diagnosis yang lebih akurat, perawatan yang lebih efektif, dan rehabilitasi yang lebih baik. Alasan keempat yaitu adanya chance untuk penelitian dan inovasi. Nah, diketahui Indonesia masih ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Maka dari itu terdapat kebutuhan untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi baru di bidang industri alat-alat medis di Indonesia. Jurusan Teknik Biomedis juga memungkinkan adanya penelitian dan inovasi dalam pengembangan peralatan medis. Melalui penelitian, teknologi kesehatan dapat terus ditingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan diagnosis penyakit, efisiensi perawatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang terakhir itu peluang karir yang luas. Dengan jurusan Teknik Biomedis tersendiri, lulusan akan memiliki keahlian khusus yang dicari oleh industri peralatan medis, rumah sakit, lembaga riset, dan perusahaan farmasi. Hal ini dapat memberikan peluang karir yang lebih luas dan kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Dan untungnya, baru-baru ini, sejak 2010-an, makin banyak jurusan S1 Teknik Biomedis di universitas-universitas lain. Tetapi kembali lagi, dengan TB di UNER ini, dia itu unggul dan mempunyai sejarah prestasi yang banyak. Dan yang membuatnya beda dari universitas yang lain adalah karena ia juga yang pertama mempunyai 2 perminatan, yaitu instrumentasi dan biomaterial. Nah, secara umum, dengan adanya jurusan Teknik Biomedis yang mandiri, diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli yang terlatih dengan baik dalam mengembangkan pemeliharaan dan mengoperasikan peralatan medis yang kompleks. Hal ini akan berdampak positif terhadap pelayanan kesehatan, inovasi teknologi medis, dan perkembangan industri kesehatan di Indonesia.
Seperti yang saya sebut sebelumnya, di TB UNER ada dua peminatan ya, instrumentasi yaitu yang lebih kepada hardware atau software, yang lebih fokus pada peralatan medis itu sendiri. Sedangkan biomaterial itu adalah yang lebih fokus pada mungkin implan. Oke. Dan saya sendiri tertarik dan berencana untuk mengambil peminatan instrumentasi. Seandainya saya akan mengambil skripsi, saya akan mengajukan proposal skripsi dengan judul Kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum, pendekatan kombinasi metode berbasis laser dan injektor jet untuk meningkatkan efektivitas vaksinasi. Untuk latar belakang masalah, pemberian vaksin yang efektif dan akseptabel penting dalam melawan penyakit menular. Namun, individu dengan trypanofobia atau yang takut kepada jarum atau suntikan seringkali tidak dapat menerima vaksinasi menggunakan jarum suntik. Kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum dengan teknologi laser dan injektor jet menjadi alternatif menarik. Teknologi laser dan injektor jet telah diteliti sebagai metode yang potensial dalam pengiriman vaksin bebas jarum. Kombinasi ini memberikan keuntungan seperti presisi pengiriman vaksin dan penetrasi yang lebih baik ke dalam jaringan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi laser dapat membuka permukaan pada kulit untuk pengiriman vaksin dengan injektor jet. Kombinasi metode ini memberikan pengiriman vaksin yang efektif, minim nyeri, dan meningkatkan respon imun terhadap vaksinasi. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana efektivitas kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum yang menggabungkan teknologi laser dan injektor jet dalam mempengaruhi respon imun terhadap vaksinasi. Yang kedua, yaitu bagaimana tingkat akseptabilitas dan kepuasan pengguna terhadap kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum tersebut. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum yang menggunakan teknologi laser dan injektor jet dalam memicu respon imun yang optimal terhadap vaksinasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tingkat akseptabilitas dan kepuasan pengguna terhadap kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang potensi menggunakan kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum sebagai alternatif yang efektif dan akseptabel. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman tentang efektivitas kombinasi metode pemberian vaksin bebas jarum yang menggunakan teknologi laser dan injektor jet dalam mempengaruhi respon imun terhadap vaksinasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan alternatif pemberian vaksin bebas jarum yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi vaksinasi dan mengatasi hambatan yang terkait dengan ketakutan akan jarum suntik. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi vaksinasi yang lebih aman, efektif, dan akseptabel bagi individu dengan ketakutan terhadap jarum suntik. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang metode pemberian vaksin bebas jarum untuk meningkatkan kualitas vaksinasi dan upaya pengendalian penyakit menular. Untuk metode penelitian ini, pada tempat dan waktu penelitian dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari Agustus hingga Desember 2025 di Laboratorium Teknik Biomedis, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Untuk alat dan bahan, peralatan yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 buah jenis, perangkat keras dan perangkat lunak. Dan pada khususnya perangkat yang dibutuhkan, saya masih kurang ilmu untuk mengetahui tepatnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merealisasikan penelitian ini. Tapi untuk prosedur penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap. Beberapa tahap yang dilakukan, yang pertama adalah tahap studi literatur, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan akhir. Tahapan tersebut dapat dipresentasikan dengan diagram prosedur. Nah, menggunakan sinar laser untuk mendorong tetesan vaksin melalui kulit adalah konsep yang telah dieksplorasi dalam penelitian, tetapi saat ini bukan teknik yang diadopsi atau ditetapkan secara luas untuk pengiriman vaksin. Ini adalah pendekatan inovatif yang bertujuan untuk menyediakan metode pemberian vaksin tanpa jarum sakit, tanpa rasa sakit dan tanpa jarum. Sebelumnya, ada sebuah teknik yang dikembangkan oleh peneliti asal Belanda bernama David Fernandez Rivas yang menggunakan laser untuk mendorong tetesan kecil melalui lapisan luar kulit tanpa menyentuh ujung saraf, membuatnya hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Metode ini tidak hanya menghilangkan rasa takut, tetapi juga
meminimalkan risiko kontaminasi yang terkait dengan jarum. Injektor jet di sisi lain adalah perangkat yang telah digunakan untuk pengiriman vaksin tanpa jarum selama beberapa dekade. Injektor jet bekerja dengan menggunakan aliran cairan bertekanan tinggi untuk mendorong vaksin melalui lubang kecil, menciptakan jet berkecepatan tinggi yang menembus kulit dan mengirimkan vaksin ke dalam jaringan. Pengiriman vaksin berbasis laser dan injektor jet bertujuan untuk memberikan alternatif bebas jarum dibandingkan injeksi jarum tradisional. Kolaborasi antara kedua teknik ini mengarah kepada pengembangan perangkat hibrid atau multifungsi yang menggabungkan elemen dari metode berbasis laser dan injektor jet dan berpotensi untuk memanfaatkan keunggulan dari setiap teknik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman vaksin, presisi, dan kenyamanan pasien. Misalnya, untuk metode berbasis laser dapat digunakan untuk membuat mikropori atau saluran di kulit, diikuti dengan pengaplikasian injektor jet untuk mengirimkan vaksin melalui saluran ini. Pendekatan ini berpotensi membuat perangkat yang dapat meningkatkan pengiriman vaksin yang ditargetkan dan meningkatkan penetrasi vaksin ke dalam lapisan jaringan yang diinginkan. Nah, untuk merealisasikan proyek ini, rencana mata kuliah yang akan saya ambil yaitu pada semester 6 terdapat biotransportasi yang jelasnya tentang transportasi karena saya ini berhubungan dengan vaksin, tapi karena itu sudah mata kuliah yang wajib, untuk mata kuliah yang peminatan, karena kolaborasi semacam ini akan memerlukan penelitian dan pengembangan menyeluruh untuk mengatasi tantangan teknis, mengoptimalkan parameter pengiriman, serta memastikan keamanan dan kemanjuran, maka untuk matkul peminatan saya akan ambil sistem kontrol pada semester 6 juga, agar saya dapat mengetahui cara memantau dan mengontrol parameter-parameter penting dalam suatu sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk dosen pembimbing untuk rencana skripsi ini, saya berencana untuk mengambil dosbim dengan Bu Lilis dan Pak Akif, karena mereka merupakan dosen teknik biomedis di bidang instrumentasi dan kebetulan juga ahli instrumentasi kontrol. Dalam pengerjaan proyek tersebut, tentu saja saya membaca beberapa jurnal internasional sebagai bahan rujukan. Salah satu jurnal internasional yang saya kaji lebih lanjut adalah penelitian yang dilakukan oleh Kashiwagi dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam The FASEP Journal. Mereka menjelaskan tentang adjuvan vaksin berbasis laser, termasuk sejarahnya, perkembangan yang telah dicapai, dan potensinya. Adjuvan vaksin berbasis laser adalah metode yang menggunakan sinar laser untuk meningkatkan efektivitas vaksinasi. Sebelumnya, adjuvan adalah zat ya biasanya merupakan bahan kimia yang ditambahkan pada vaksin yang meningkatkan respon imun tubuh terhadap antigen vaksin. Sayangnya, adjuvan konvensional diketahui menyebabkan reaksi merugikan dan hanya sedikit yang digunakan untuk vaksin berlisensi. Nah, Kashiwagi telah menunjukkan bahwa penerapan sinar laser pada kulit di dekat tempat suntikan vaksin secara substansial meningkatkan kemanjuran vaksin. Kashiwagi juga menemukan bahwa penerapan laser berdaya rendah pada kulit aman dan bebas dari efek samping apapun. Untuk cara kerja, adjuvan vaksin laser ini bekerja dengan menggunakan laser berdaya rendah untuk merangsang sel-sel kulit yang bertindak sebagai garis pertahanan pertama melawan infeksi. Ketika sel kulit terkena sinar laser, mereka melepaskan partikel kecil yang disebut eksosom yang mengandung molekul pensinyalan kekebalan. Eksosom ini kemudian mengaktifkan dan merekrut sel kekebalan ke tempat perawatan laser, menghasilkan respons kekebalan yang ditingkatkan terhadap vaksin. Riset tersebut juga mencatat bahwa pendekatan ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penelitian pada hewan dan memiliki potensi untuk digunakan dalam vaksin manusia di masa depan. Nah, lalu adjuvan vaksin laser atau LVA ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan adjuvan kimia dan biologis konvensional. Yang pertama, laser tidak bertahan dalam jaringan atau secara berlebihan melanggengkan pensinyalan kekebalan, mengurangi potensi efek adjuvan toksik.
Kedua, LVA tidak bergantung pada jalur inflamasi konvensional yang juga mengurangi potensial efek samping. Yang ketiga, mereka tidak menyebabkan reaktogenisitas di lokasi imunisasi, yang merupakan faktor umum dengan hampir semua adjuvan vaksin saat ini. Yang keempat, LVA tidak dapat menginduksi antibodi anti-adjuvan karena mereka bukan zat kimia atau biologis. Yang kelima, ada sedikit risiko reaksi alergi dari laser. Dan ke-6, LVA terpisah dari antigen vaksin dan tidak memerlukan formulasi dengan vaksin. Dan terakhir, tidak memiliki persyaratan penyimpanan yang khusus. Namun, LVA juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu batasan utama adalah bahwa efeknya terjadi pada kedalaman yang relatif sedangkal di dalam kulit yang terbuka dan membutuhkan vaksinasi untuk terjadi secara intradermal untuk mempotensiasi respon vaksin. Keterbatasan potensial lainnya berkaitan dengan batas inheren dari potensi respon imun pada jaringan yang dirawat. Masih harus dilihat apakah ini memberikan peningkatan kekebalan sistemik yang bermakna secara klinis. Terakhir, kurangnya perangkat laser yang tepat untuk menginduksi respon vaksin merupakan batasan utama dalam memajukan bidang ini. Sampai saat ini, peningkatan laser yang digunakan dalam studi LVA telah menjadi prototipe penelitian atau sistem laser yang biasanya diterapkan pada dermatologi atau manufaktur kosmetik. Mungkin itu aja untuk sharing tentang jurnal yang sudah saya baca. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.